Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiska Anggraini dengan NIM 2104209. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Risiko dan Bencana dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Nah, kali ini saya akan membahas terkait yang pertama mengenai definisi ancaman. Dalam KBBI, ancaman diartikan sebagai usaha yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak politik dan kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa. Seorang ahli bernama Tritz berpendapat mengenai ancaman sebagai terjadinya situasi penting yang ada pada sebuah perusahaan maupun yang lainnya, di mana di dalamnya sedang tidak menguntungkan. Ancaman merupakan setiap kegiatan atau usaha baik yang dilakukan di luar negeri atau dalam negeri yang dinilai bisa membahayakan kedaulatan negara maupun keutuhan wilayah negaranya, serta keselamatan segenap bangsa dan negara. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai definisi risiko bencana. Dalam pasal 1 ayat 17 UU PB, risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Risiko bencana merupakan hasil interaksi dari faktor-faktor, yakni ada 3, faktor ancaman, faktor kerentanan, dan faktor kapasitas. Kemudian pembahasan yang ketiga mengenai definisi potensi bencana. Menurut Suwarno tahun 2013, potensi bencana merupakan suatu cangkupan wilayah yang rawan ataupun mudah untuk terjadinya bencana. Adapun yang dimaksud dengan rawan bencana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana ialah kondisi maupun karakteristik secara geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Kemudian yang keempat, ada definisi bahaya. Menurut Supriyadi dan kawan-kawan, tahun 2017, bahaya atau hazard adalah suatu kondisi atau tindakan atau potensi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap manusia, harta, benda, proses, ataupun lingkungan. Bahaya adalah sumber atau sebuah situasi yang membahayakan dan memiliki potensi untuk menyebabkan kecelakaan atau penyakit pada manusia, merusak peralatan, dan merusak lingkungan. Jenis bahaya ada 2. Pertama itu bahaya keselamatan kerja dan bahaya kesehatan kerja. Yang kelima yaitu definisi pencegahan. Menurut KBBI, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu praevenir, yang artinya datang sebelum, antisipasi, mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas, preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan kerusakan atau kerugian bagi seseorang. Sedangkan menurut sudut pandang hukum, pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Kemudian yang keenam, ada definisi kesiapsiagaan. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana
melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Menurut Carter tahun 1991, kesiapsiagaan adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, keluarga, dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna untuk mengurangi kerugian maupun korban jiwa. Termasuk ke dalam tindakan kesiapsiagaan adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan sumber daya, dan pelatihan personil. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu definisi mitigasi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi merupakan langkah penting yang harus dilakukan karena Indonesia terletak di antara tiga lempeng dunia, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, sehingga berisiko terjadi gempa, tsunami, hingga gunung meletus. Bencana juga dapat terjadi karena ulah manusia yang dapat merusak alam. Adapun tujuan dari mitigasi bencana adalah yang pertama untuk meminimalisir risiko bencana, yang kedua sebagai pedoman pemerintah dalam perencanaan pembangunan, yang ketiga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana, dan yang keempat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menanggapi bencana. Nah, sekian dari penjelasan 7 definisi terkait tugas mata kuliah manajemen risiko dan bencana. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.